Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan konsep perkembangan mazhab Hanafi dalam pembentukan fikih Islam. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Latar belakang fikih Islam adalah produk ijtihad para ulama dalam menginterpretasi dan menetapkan hukum-hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dengan meluasnya daerah Islam dan munculnya masalah sosial dalam masyarakat, dibutuhkan pendekatan penetapan hukum yang berstruktur dan sesuai konteks. Dari tuntunan ini lahir berbagai mazhab fikih yang berfungsi sebagai panduan dan penerapan hukum Islam. Salah satunya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah dikenal sebagai mazhab yang mengutamakan penggunaan akal dan logika dalam proses ijtihad sambil tetap menghargai sumber utama hukum Islam. Metode seperti qiyas, istisna, dan urf menjadi karakteristik mazhab Hanafi dalam menjawab masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan secara langsung dalam nas. Pendekatan ini menjadikan mazhab Hanafi berperan signifikan dalam pembentukan dan perkembangan fikih Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat. Dengan demikian, analisis mengenai konsep evolusi mazhab Hanafi dalam pembentukan fikih Islam menjadi krusial untuk diteliti. Dengan mengetahui latar belakang, pendekatan, serta sumbangan mazhab Hanafi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi mazhab ini dalam sejarah hukum Islam dan kaitannya dalam menjawab tantangan umat di berbagai periode. A. Perkembangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih paling awal dalam Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah di Kufah, Irak. Lingkungan sosial Kufah yang beragam budaya, memiliki sedikit hadis dibandingkan Hijaz, seperti kompleksitas masalah hukum yang mendorong di perkembangan pendekatan fikih yang lebih rasional dan kontekstual. Kondisi ini menjadi fondasi awal munculnya mazhab Hanafi yang menekankan ijtihad berdasarkan akal dan logika sambil tetap merujuk pada nas Al-Quran dan Sunnah. Hanafi adalah mazhab fikih paling tua dalam tradisi Sunni yang tumbuh pesat sejak abad kedua Hijriah. Dimulai di Kufah dan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan intelektual Islam. Evolusi mazhab Hanafi tidak dapat dipisahkan oleh kontribusi Imam Abu Hanifah sebagai pendiri, serta siswa-siswanya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani yang mencatat dan menyebarkan ide-idenya. Aliran ini sebagai ahl ar-ra'i karena menekankan penerapan qiyas, ihtisan, dan pemikiran rasional dalam menentukan hukum, sehingga dapat menangani masalah sosial yang rumit. Dukungan politik di era Abbasiyah dan penerimaannya oleh masyarakat umum, kemungkinan mazhab Hanafi berkembang ke berbagai daerah Islam seperti memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan fikih Islam yang adaptif, relevan, dan bertahan hingga masa kini. B. Pengaruh mazhab Hanafi terhadap fikih Islam. Mazhab Hanafi memiliki dampak yang sangat besar dalam pembentukan dan perkembangan fikih Islam, terutama melalui pendekatan yang rasional dan adaptif dalam penetapan hukum. Mazhab ini dikenal sebagai pelopor dalam penerapan qiyas dan ihtisan secara struktur untuk menyelesaikan isu hukum yang tidak terdapat secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan itu membuat fikih Islam lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat di berbagai tempat dan waktu. Dampak mazhab Hanafi juga tampak dalam evolusi fikih masa kini, terutama dalam aspek muamalah modern seperti ekonomi syariah, perbankan Islam, dan transaksi keuangan digital. Metode ihtisan yang diadopsi oleh mazhab Hanafi sering dijadikan acuan dalam merumuskan hukum-hukum baru yang memerlukan adaptasi tanpa mengesampingkan prinsip syariat. Ini melanjutkan bahwa pemikiran Hanafi
Hanafi tidak hanya bersejarah tetapi juga tetap penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Penetapan hukum mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menetapkan hukum Islam dengan mendekatkan istinbat yang terstruktur dan logis. Imam Abu Hanifah menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam hukum. Jika suatu isu tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, maka beliau mengacu kepada sunnah Nabi, dengan syarat hadis itu sahih, memiliki periwayatan yang kuat dan tidak bertentangan dengan kaidah umum Al-Quran. Kehati-hatian ini dipengaruhi oleh situasi Kufah yang lebih sedikit periwayatan hadisnya dibandingkan dengan Madinah. Mazhab Hanafi tumbuh dalam tradisi ijtihad para imam mujtahid yang menekankan sistem hukum dan konsistensi metode, sehingga hasil-hasil ijtihad tersebut lalu dikodifikasi dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Seiringnya waktu, penetapan hukum mazhab Hanafi juga membentuk tradisi taklid bermazhab, di mana keputusan hukum para imam dijadikan referensi utama dalam pelaksanaan hukum Islam, khususnya pada saat semangat ijtihad mulai redup. Ini mengodifikasikan bahwa mazhab Hanafi memainkan peran krusial dalam menyusun struktur Islam yang teratur dan memiliki dampak besar dalam perkembangan fikih Islam klasik. D. Imam Abu Hanifah dan bagaimana perannya dalam pembentukan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Sabit. Dari tahun 699 sehingga 767 Masehi, lahir di Kufah, Irak. Ia dikenal sebagai salah satu imam mazhab terbesar dalam tradisi fikih Sunni dan pendirian mazhab Hanafi. Pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, kebutuhan terhadap ijtihad semakin meningkat sehingga para ulama tampil sebagai otoritas dalam menetapkan hukum Islam. Dalam konteks inilah Imam Abu Hanifah muncul sebagai tokoh sentral yang merumuskan metodologi cara hukum sistematis. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, adalah seorang cendekiawan fikih yang hidup pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang merupakan periode yang disirikan oleh kemajuan sosial dan intelektual yang cepat. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau dikenal sebagai penggagas mazhab Hanafi yang memiliki pendekatan rasional dan moderat. Dalam pendirian mazhabnya, Imam Abu Hanifah menyoroti pentingnya akal dan ijtihad dalam penetapan hukum Islam serta dan merumuskan metode ihtisan dan urf sebagai respon terhadap dinamika sosial yang senantiasa berubah. Jadi pendekatan ini menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab yang dapat beradaptasi dan fleksibel dalam pengembangan fikih Islam, serta menegaskan peran penting Imam Abu Hanifah dalam menyusun sistem hukum Islam yang terstruktur dan kontekstual. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi adalah satu-satu mazhab fikih tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan fikih Islam. Mazhab ini muncul dari situasi sosial dan intelektual di Kufah yang rumit, mendorong Imam Abu Hanifah untuk merumuskan metode ijtihad yang logis, terstruktur, dan kontekstual, tanpa mengabaikan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pokok pikiran mazhab Hanafi terletak pada penerapan qiyas, ihtisan, dan urf sebagai alat utama dalam penentuan hukum. Pendekatan ini menggambarkan fleksibilitas mazhab Hanafi dalam menangani masalah-masalah baru yang tidak tertera secara langsung dalam nas, serta menjadikannya relevan di berbagai situasi sosial dan budaya. Nah, metodologi itu juga memberikan sumbangan signifikan dalam mengembangkan karakter fikih Islam yang adaptif, rasional, dan berfokus pada kebaikan umat. Jadi Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi memainkan peran penting dalam merumuskan prinsip-prinsip metodologi fikih yang solid. Pemikirannya selanjutnya diperluas dan disebarkan oleh para pengikutnya sehingga mazhab Hanafi tidak hanya mampu bertahan tetapi juga meluas dan menjadi acuan dalam sistem hukum Islam di berbagai daerah hingga zaman modern. Dengan cara demikian, mazhab Hanafi memiliki peran penting dalam sejarah fikih Islam, baik dari segi teori maupun praktik. Konsep serta metode yang dirumuskan oleh mazhab Hanafi itu menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan esensi dan nilai-nilai syariat Islam itu sendiri. Cukup sekian saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.